Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS saya, yaitu dari UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi, dan saya itu mengambil data dari paket soal nomor C, Sistem Sosialisme. Yang pertama itu apa arti sosialisme? Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemimpinan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Ini yang jawaban nomor 1. Terus yang kedua itu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Ya, sedangkan jawabannya itu ada beberapa faktor, yaitu ada 4 faktor, di mana ada 4 faktor ini. Yang pertama itu karena adanya revolusi industri. Yang kedua itu karena bangkitnya kaum borjuis atau majikan dan kaum proletariatnya atau buruh. Yang ketiga itu munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan atau masyarakat. Sedangkan yang keempat, adanya tuntunan-tuntunan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Pancasila. Sedangkan jawaban yang nomor 3 itu di mana perintahnya itu jelaskan kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan dari Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalisme tersebut. Di sini saya menjawab ada beberapa di antaranya. Pertama yang kita akan bahas itu kritiknya, di mana kritik ini ada beberapa macam, yaitu moral, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan upaya Karl Marx ini tadi terhadap kapitalis itu moral, sosiologi, dengan ekonomi. Terus yang keempat itu pertanyaannya seperti ini: apakah setelah diterjemahkannya sistem sosialis tidak ada lagi kesejahteraan sosial? Jelaskan jawaban saudara. Di sini saya menjawab, setelah diterapkannya sistem sosialis, kesenjangan sosialis terhadap masih ada. Oleh karena itu, sistem ekonomi sosialis juga memiliki berbagai dampak, baik dari segi positif maupun dari segi negatif, karena masyarakat tidak sepenuhnya berkuasa dan pemerintah yang sangat berperan penting dalam sistem perekonomian ini. Oleh karena itu, dampak positif dari sistem ekonomi sosialis itu pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat. Sedangkan yang kelima ini, tahap-tahap apa saja yang terjadi dari sosialisme menuju komunisme? Di sini saya menjawab, di antaranya ada beberapa, ada 10 sepertinya. Iya, 10. Yang pertama itu penghapusan kepemilikan tanah dan pemberlakuan semua pajak untuk kepentingan umum. Terus yang kedua, pajak pendapatan yang progresif dan dikelompokkan menurut kelas-kelas. Yang ketiga itu penghapusan semua hak waris. Sedangkan yang keempat itu perampasan harta milik semua imigran dan pemberontak. Dan yang kelima itu sentralisasi kredit di antara negara melalui bank nasional. Yang keenam itu sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di negara. Jadi di mana yang ketujuh itu perluasan pabrik dan alat produksi yang dimiliki negara. Yang kedelapan itu kewajiban yang sama bagi semua orang untuk bekerja dan pembangunan sarana industri khususnya untuk pertanian. Dan yang kesembilan, penggabungan pertanian dengan industri. Sedangkan penghapusan secara bertahap atau perbedaan antara kota dan desa melalui penyebaran penduduk yang lebih seimbang ke desa. Dan yang ke-10-nya itu pendidikan gratis bagi semua anak-anak di sekolah umum dan penghapusan pekerjaan anak-anak yang ada sekarang. Itu jawaban yang nomor 5. Dan ini yang 6, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berasal dari sistem kapitalis yang ditentang oleh sistem sosialis. Di sini saya menjawab individu, ada pasar bebas, di mana individu tersebut yang dimaksud dalam sistem ekonomi kapitalis adalah tentang hak kepemilikan modal. Konsep modal dalam kapitalisme tersebut berupa peralatan barang dan sebagainya. Terus itu sistem pasar bebas. Pasar bebas dalam kapitalisme adalah kebebasan dalam penggabungan usaha serta distribusi barang dan jasa. Marx menganggap
bahwa dengan adanya pasar bebas dapat menimbulkan perusahaan besar yang berpotensi melakukan tindakan monopolis terhadap pasar. Ini jawaban yang ke-6 tadi ya. Dan yang ini yang ke-7, di mana perintah yang ke-7 itu berbunyi sebutkan dan jelaskan perbedaan dan antara sosialisme dan komunisme. Di sini saya ada beberapa jawabannya. Antara lain yaitu ada beberapa aspek di antaranya. Yang pertama, sosialisme masih mengaku kepemilikan pribadi secara pakaian atau rumah yang meskipun masih ada kepemilikan bersama, sedangkan komunisme menganggap ada kepemilikan pribadi yang ada hanyalah pemilik bersama. Terus yang B ini, di dalam aspek status sosial, komunisme menyatakan bahwa semua orang itu sama kelasnya. Ini berbeda dengan sosialisme yang menyatakan bahwa ada perbedaan kelas karena beberapa orang memiliki kekayaan yang lebih dibanding dengan orang lain. Yang ke-8, sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem sosialis. Di sini ada beberapa. Yang pertama yang akan kita bahas itu kekuatannya. Yang pertama itu setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan, minuman, pakaian, rumah, kemudian fasilitas kesehatan. Yang kedua itu tentang kekuatan ini tadi, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna. Kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidaklah akan terjadi. Dan di sini kita akan membahas kelemahannya dari sistem sosialis ini tadi. Tawar-menawar sangatlah sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan, kepribadian dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali. Terus yang kedua itu untuk kelemahan ini tadi, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan, moral individu diabaikan. Jadi di mana kelemahan sosialis ini tadi banyak yang diabaikan. Seperti itu. Terus nomor yang ke-9. Ini pertanyaannya, bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada saat sistem sosialis. Di pertama itu, apabila oknum pemerintah melakukan penyelewengan, maka seluruh rakyat akan merasakan penderitaan. Hal tersebut dikarenakan hak kepemilikan di antara sosialis merupakan kepemilikan kolektif. Yang kedua itu, untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya oknum pemerintah yang menjalankan pemerintahnya sesuai dengan mandatnya dan melaksanakan tugas dengan sangat baik. Terus yang terakhir ini, dimana itu berbunyi jelaskan kritik yang diberi Friedrich List terhadap sistem ekonomi laissez-faire yang berhubungan dengan peranan negara. Dimana di sini ada beberapa yang menurutnya nih tadi. Yang pertama itu jawabannya tahap primitif. Yang kedua tahap berternak. Yang ketiga itu tahap pertanian. Yang keempat pertanian dan industri pengolahannya. Sedangkan yang terakhir yang kelima tahap pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Jadi dari semua ini tadi, ini adalah jawaban saya dari soal paket bagian C yang sistem sosialisme. Mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.